Hello Ins people, what's happening today? Let's see what's happening. Minggu ini lagi rame banget nih bahas soal hacker yang kontroversial dari awal tahun, yaitu Bjorka. Katanya dia berhasil membocorkan lebih dari 300.000 data personel Polri yang isinya ada nama, pangkat, email, sampai ke nomor HP. Kebayang nggak kalau data segitu banyak jatuh ke tangan orang yang salah? Lantas bagaimana dengan posisi perusahaan, instansi, atau institusi lainnya? Kita harus lebih waspada tentunya Ins People. Sekarang pertanyaannya, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini? Kenapa kebocoran data itu bahaya? Mari kita breakdown. Pertama, kerugian finansial. Menurut IBM, Cost of Data Breach Report 2024, rata-rata biaya satu insiden data breach global itu sekitar 4,45 juta USD atau sekitar 70 miliar rupiah. Itu rata-rata ya, bisa jadi lebih tinggi kalau skalanya lebih besar. Yang kedua, rusaknya reputasi perusahaan. Sekali pelanggan tahu data mereka bocor, rasa percaya pasti langsung hilang. Dan yang paling susah itu bukan nutup celahnya, tapi balikin kepercayaan publik akan perusahaan. Dan yang ketiga, aspek hukum. Ingat, Indonesia adalah negara hukum. UU PDP alias Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sudah berlaku di Indonesia. Kalau perusahaan tidak serius dalam mengelola data, perusahaan bisa kena sanksi atau denda miliaran rupiah. Jadi jelas ya, kebocoran data itu bukan hanya urusan teknis, namun bisa memberikan berbagai dampak negatif. Nah, mungkin sekarang Ins People bertanya, hacker tuh sebenarnya ngapain aja sih sampai bisa bobol sistem segede itu? Nah, sebelum kita bahas cara mereka menyerang, penting juga buat tahu dulu ternyata nggak semua hacker itu jahat. Dunia hacker sebenarnya punya beberapa warna. Ada 3 tipe hacker utama yang perlu Ins People tahu. Yang pertama, white hacker. Mereka adalah ethical hacker, orang yang bantu organisasi cari celah keamanan sebelum diserang orang jahat. Biasanya, mereka bekerja di bidang keamanan cyber, di tim forensik digital, atau bahkan sebagai konsultan cyber. 2. Black hat. Nah, ini nih yang sering jadi headline berita seperti Bjorka tadi. Mereka memanfaatkan celah keamanan untuk keuntungan pribadi, seperti mencuri data, menjual informasi, atau sekedar pamer kemampuan. Yang ketiga, ada grey hat. Mereka ada di tengah-tengah, kadang niatnya baik, tapi caranya melanggar etika. Misalnya, membobol sistem hanya untuk menunjukkan kelemahan, lalu mempublikasikannya tanpa izin. Jadi, nggak semua hacker itu kriminal ya Ins People, tapi yang membedakan adalah niat dan izin. Nah, menurut Ins People, Bjorka ini termasuk ke dalam hacker tipe apa? Coba komen di komentar. Nah, setelah tahu siapa mereka, sekarang kita bisa lanjut bahas gimana cara para hacker, khususnya yang jahat, bisa masuk dan mencuri data. Yuk kita lihat pola serangan mereka satu per satu. Biasanya ada 4 pola utama bagaimana hacker mencuri data. Yang pertama, phishing. Serangan ini yang paling sering digunakan oleh para hacker. Biasanya mereka kirim email atau pesan palsu yang kelihatannya resmi. Tapi begitu diklik dan selesai, data login kamu bisa mereka ambil. Maka dari itu, jangan pernah ngeklik link mencurigakan. Dan jangan lupa untuk aktifkan MFA di semua akun kamu. Kedua, exploit bug atau celah sistem. Banyak serangan terjadi karena aplikasi atau server nggak pernah diupdate. Hacker tinggal manfaatin bug lama yang belum ditambal. Maka dari itu, Ins People harus rutin update sistem dan software keamanan Ins People. Ketiga, password bocor atau reuse. Kalau kamu pakai password yang sama di berbagai akun, itu undangan terbuka buat para hacker. Tipsnya adalah gunakan password manager dan aktifkan verifikasi 2 langkah. 4. Insider dan kelalaian. Kadang bukan hacker luar, tapi orang dalam yang melakukannya sengaja atau tidak sengaja. Solusi untuk permasalahan ini adalah batasi akses data hanya buat yang butuh dan audit akses secara rutin. Nah, keempat pola ini yang paling sering jadi pintu masuk kebocoran, dan masih banyak pola lainnya. Kalau udah kejadian, nggak cuma sistem yang kena, tapi reputasi perusahaan juga bisa ikut runtuh. Makanya penting banget buat punya rencana tanggap insiden dan tim yang siap.
Nice people, dari kasus Bjorka tadi kita jadi makin sadar kalau ancaman cyber itu bukan cuman isu besar tapi resiko nyata buat setiap organisasi. Tapi kabar baiknya kita bisa siap asal tim punya skill, mindset, dan strategi yang tepat. Nah, disinilah Inixindo hadir sebagai solusi. Inixindo menyediakan berbagai program pelatihan cybersecurity buat bantu perusahaan membangun pertahanan digital yang kuat. Mulai dari pelatihan dasar keamanan cyber sampai level lanjutan kayak cybersecurity incident dan forensic analysis. Tujuannya cuma satu, agar tim kamu lebih sigap deteksi ancaman, lebih cepat merespon insiden, dan lebih siap jaga data perusahaan agar tetap aman. Jadi kalau perusahaanmu lagi cari cara buat memperkuat keamanan IT, nggak perlu bingung lagi nih people. Karena Inixindo siap dengan solusi training yang bisa disesuaikan sama kebutuhan bisnis kamu. Nah, itu dia pembahasan What's Happening episode kali ini. Jangan lupa jawab pertanyaan Minix yang tadi ya. Bjorka itu masuk ke dalam tipe hacker yang mana? Drop jawaban kamu di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Inixindo agar nggak ketinggalan tren teknologi lainnya. Bersama Inixindo, continuous learning, keep up to date.